Di tahun 2022 ini, Kabupaten Blora menginjak usia ke-272 tahun. Menuanya usia wilayah ini beriringan dengan masyhurnya kebudayaan dan kearifan lokal yang ada di Blora. Salah satu yang orisinal adalah Barongan Blora. Sebuah kesenian rakyat yang sangat populer di banyak elemen masyarakat, khususnya masyarakat Blora itu sendiri, walaupun ia lahir dari sebuah stigma. Marilah kita telusuri lebih lanjut untuk mengenal Barongan Blora. Keberadaan Barongan di Blora tidak bisa dilepaskan dari sejarah Barongan itu sendiri. Banyak studi menyebutkan bahwa asal-usul Barongan berasal dari hikayat Raden Panji Asmorobangun. Namun, dalam penyajiannya, Barongan Blora mengadopsi kisah tersendiri, yaitu kisah Gembong Amijoyo. Dalam Gembong Amijoyo ini, terdapat 5 tokoh sentral yang menjadi peran utama, sekaligus menjadi ciri khas dari Barongan Blora. Jadi Barongan Blora itu ceritanya ada 5 tokoh karakter. Siji Gembong Amijoyo. Gembong Amijoyo ini adalah manusia, punya kesaktian bisa berubah wujud menjadi singo barong atau barongan. Ya, Gembong Amijoyo. 2 Joko Ludro, ini kakak beradik. Entah kakak beradik perguruan atau kakak tenan, pokoknya kakak beradik. Joko Ludro. Dia punya kesaktian bisa berubah wujud menjadi nek coro wayang Dewi Kromo, berubah wujud menjadi raksasa. Orang Blora bilang gendruwon, gede, ya kan? Ketiga itu Pentulan, tokoh jenakanya ada 3. Untuk menentukan tokoh gak enak. Keempat itu penari kuda. Dalam cerita diceritakan itu pasukan berkuda, kuda larian, kuda macam-macam namanya. 4. Kelima Patih Bujanggoano atau Bujang Gandong. 5 ya, itu Barongan Blora. Kisah Gembong Amijoyo dimulai ketika Raden Panji Asmorobangun jatuh cinta dengan Dewi Sekartaji. Kemudian Raden Panji Asmorobangun mengirimkan rombongan pelamar yang dipimpin oleh Pujangga Anom. Rombongan pelamar itu terdiri dari pasukan berkuda serta dayun atau pentul. Nah, untuk melamar Sekartaji, ini banyak versi, bisa Kediri, bisa Jenggolo. Yang paling gampang saya nggak mau perdebatan di sana karena memang bukunya nggak ada. Ponorogo pun ada. Yang paling gampang untuk melamar Sekartaji taruhlah ke Kediri, itu melewati Alas Jati Wengker. Padahal di sana ada Gembong Amijoyo sang penjaga hutan. Tidak boleh siapapun lewat. Makanya rombongan pelamar ini kan lewat Jati Wengker nih. Ketemulah sama Gembong Amijoyo, terjadi pertempuran. Itulah yang namanya di kesenian Barongan Blora adalah gegering alas jati. Jadi ini gegering alas jati Wengker, terjadi pertempuran. Barongan itu sakti, nggak bisa mati si Gembong Amijoyo. Para rombongan pelamar tadi, Patih Pujangga Anom, pasukan berkuda dan pentulan ini kalah, kocar kacir. Tetapi ini tokoh sentral nih, nggak ada di kesenian lain. Pentulan itu 3 tokoh yang kamu nonton di Barongan nanti cari itu tokoh lucu-lucu itu tahu loh. Iki lah si Joko Ludro. Ini adiknya, ini kan si Gembong Amijoyo. Ini kan adiknya Joko Ludro. Mereka pulang balik karena kalah lapor Panji. Kami dikalahkan lewat Alas Jati Wengker, kami dikalahkan oleh Gembong Amijoyo. Tapi kami tahu Gembong Amijoyo itu adiknya. Kakaknya ada di sini, namanya Joko Ludro. Akhirnya di Joko Ludro ini dipanggil oleh Panji, ratunya diperintahkan untuk ikut rombongan ngelamar. Oke. Nek wong Blora mbahku ngarani iki podo-podo tugas cung. Tugas itu maksudnya gini. Gembong Amijoyo bertugas menjaga Alas Jati Wengker, kakaknya ditugasi negara untuk ditugaskan untuk melamar. Berangkatlah rombongan ini. Yes, lewat Alas Jati Wengker lagi terjadi pertempuran kembali antara kakak beradik Gembong Amijoyo dan Joko Ludro. Oke, sampai di sini cerita saya bisa dipahami. Tahu terjadi pertempuran, Gembong Amijoyo kalah, Barongan kalah. Akhirnya ikut ngelamar Sekartaji. Nah, nek kamu nonton Barongan arah-arahan itu pas berangkat ngarak itu ada Barongan, ada Joko Ludro, ada paham? Kalau suatu ketika dikira budaya Blora ada Dewi Sekartajinya, itu berarti sudah pulang ngelamar, sudah membawa Sekartaji.
ketika Gembong Amijoyo mengalahkan Joko Ludro, sudah menjadi sumpahnya sang Gembong Amijoyo tadi, sang penjaga alas Jatimungker. Sumpahnya apa? Dia bersumpah, nek aku di ono sing ngalahke aku, terus liwat alas Jatimungker iki, alas iki bakal entek. Itu sumpahnya dia. Dan pada cerita kesenian Barongan Blora memang kan Gembong Amijoyo kan dikalahkan Joko Ludro kakaknya sendiri. Oke. Terus terjadilah arahan. Itu kisah cerita Barongan Blora. Bila mengambil dari sudut pandang literatur, Barongan Blora mungkin belum memiliki dasar yang kuat bahwa barongan adalah kesenian khas dari Blora. Masih diperlukan proses penelusuran yang mendalam maupun penemuan bukti-bukti kuat yang mendukung. Namun, jika mengambil sudut pandang dari perkembangan sebuah kesenian rakyat, maka sudah jelas bahwa barongan adalah kesenian khas dari Blora. Kearifan lokal itu ya kearifan setempat. Kalau Barongan Blora, kalau ditanya asli apa enggak, ya asli, itu menggambarkan kearifan lokal Blora kok. Maaf, aku guyon kan bisa dilihat kan dari penonton kan. Kalau orang nggak suka sama suka, tak drop nanti. Maaf nih loh, gimana lo? Enek wong nyusori sampai rasa sadar coplok ini ngomong di barongan. Ada itu kan indikasi kan. Mereka nggak ada orang teriak. Nonton duduk atas semua. Masuk. Sebelum barongan berkembang menjadi seperti saat ini, barongan telah mengalami proses adaptasi yang cukup panjang. Barongan berkembang dari sebuah seni ritual yang berbau magis, kemudian menjadi kesenian rakyat yang dapat diterima masyarakat luas. Bahkan saat ini, barongan telah dinikmati oleh banyak elemen masyarakat. Terlepas dari itu semua, barongan pernah memiliki stigma buruk yang mengakar kuat di lingkungan sosial masyarakat. Yang sangar yang untuk ritual, dan itu juga diperparah dengan anggotanya sendiri. Dari barongan ini sini zaman cilanku mau buah-praan, sing paling buah-praan menangan sangar, sing pemainnya tukaran menangan sangar. Jadi jauh dari makarya sendiri. Semenjak muncul kesadaran bahwa kesenian barongan harusnya mampu untuk diterima oleh masyarakat, Barongan Blora mulai untuk berbenah. Artinya segala sesuatu ini harus dikemas, dan saya yakin barongan ini kan laku. Kenapa? Karena barongan itu sejatinya ya itu tadi loh, mindsetnya harus dirubah dari yang main sama masyarakatnya. Jangan dibikin terlalu serem, terlalu menakutkan. Barongan ini adalah sebuah karya seni. Jadi tidak hanya entertain, tontonan, tidak hanya sakral, ritual, tapi ada entertainnya, dan terpenting ada edukasinya, ada unsur pendidikan untuk yang nonton. Di awal abad 21, barongan mulai mengalami perubahan. Namun stigma masyarakat tidak lantas hilang begitu saja. Pada awalnya, perubahan baru yang muncul masih dianggap hal yang aneh. Terus barongan itu tak paku, tak sound, tak lighting. Ya nggak ngumumi, waktu segitu barongan kan masih arah-arahan gitu kan. Terus orang pada barongan di panggung. Akhirnya saya kasih, belum ada udah lumping. Saya kasih sinden. Ya diledekin, barongan panggung kayak sinden, seharusnya bal-balan disindeni begitu. Tapi saya punya keyakinan barongan ini sebenarnya karya yang bagus, mahakarya yang bagus kalau dikemas. Dan secara manajemen penjualan bisnis pasti laku kalau dikemas. Setelah sekian banyak adaptasi yang dibuat, Barongan Blora perlahan mulai bisa diterima oleh masyarakat. Lantas, kesenian barongan mulai berkembang pesat. Ada tambah-tambahan gamelannya, terus garapan yang gimana ya, nggak selalu boleh nggak selalu itu ada tambah-tambahan notasi saron gemung dan vokal. Terus kalau tariannya barongan sendiri itu perkembangannya itu dari bentuk dulu ya, rambut. Jadi sekarang bias rambutnya dipercat. Dari berbagai perkembangan barongan tak pernah melupakan nilai klasik maupun pakem yang sudah menjadi nilai dasar dari barongan itu sendiri. Seakan telah mengalami kesepakatan, seolah setiap pelaku seni memegang erat hal ini sebagai sebuah prinsip. Tak dapat dibungkiri, dewasa ini perkembangan seni barong tak pernah lepas dari tangan pemuda. Selain sebagai pelaku seni, pemuda juga mengambil peran untuk menggiatkan eksistensi kesenian di ranah sosial.
Pemuda juga mengambil peran pada regenerasi jangka panjang agar Barongan Blora tetap lestari. Mas Citra adalah salah satunya, pemuda dari Blora dengan latar pendidikan sarjana seni yang saat ini aktif sebagai pengelola di salah satu sanggar seni barongan yang ada di Blora. Perkenalkan, nama saya Citra Gada Azari Wicaksana. Alamat Karangtawang, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Terus saya sebagai ketua di Sanggar Barongan dan Kerawitan Singo Taruno Budoyo. Dalam perannya sebagai pelaku seni, Mas Citra secara bertahap mulai memberdayakan pemuda di sekitar tempat tinggalnya. Perkenalkan, nama saya Piokta Malino, saya berumur 19 tahun. Di sini saya berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Diponegoro dan posisi saya di sini sebagai pengerawit. Perkenalkan, nama saya Galih Esti Sistianingsih, umur saya 14 tahun, sekolah di SMP Negeri 2 Blora. Di sini saya berperan sebagai penari. Perkenalkan, nama saya Sindulintang Hafid Suwari, umur 19 tahun. Saat ini saya tidak kuliah di rumah aja. Saya di sini megang sebagai pengrawit. Pemberdayaan pemuda tersebut berasal dari keresahan Mas Citra ketika melihat para pemuda hanya asyik dengan gadgetnya. Nah, saya lihat anak-anak kalau malam itu nge-game, ML-an dan sebagainya. Saya juga ikut, tapi terus ada salah satu anak bilang gini, "Mas, udah pengen latihan kerawitan gitu, kerawitan karo barongan." Terus saya suruh mengumpulkan 15 anak pertama. 15 anak dulu. Sing niat lah, yang niat enggak dari paksaan, dari hati sendiri. Terus ya latihan seperti itu, terus kumpul, latihan gitu. Melalui pendekatan yang dilakukan oleh Mas Citra, perlahan banyak anak-anak dan pemuda menjadi tertarik dengan seni barongan. Perkenalan gamelan dulu biasanya. Terus tarinya nanti tari apa? Nah, yang anak-anak suka saya suruh milih dulu. Kamu milih mana dulu? Ini sudah saya jelaskan ya, sudah saya jelaskan. Ini namanya Bunang Barong, ini penerus, ini Demung, dan sebagainya sudah. Habis itu saya suruh milih. Sing mbok senenge sing ndi milih sing. Gitu. Dalam seni barongan menyimpan nilai karakter beserta moral yang relevan untuk saat ini. Jadi gotong royong yang dari segi itu disiplin jelas. Kalau latihan ya harus jam segini. Kalau ada yang izin ya harus izin gitu. Terus dari barongannya sendiri tuh mempunyai filosofinya tuh keras, memblura lah, keras ya memblura ya. Seneng gak main barongan? Kalau dapat bayaran, kalian seneng gak? Kalau latihan barongannya, nih kalian bersemangat atau enggak? Tergantung. Tergantung apa mas? Tergantung apa? Tergantung materinya. Kalau baru ya semangat, kalau enggak ya. Oke. Kesan saya cukup berguna dalam mengisi waktu luang saya kemarin sama saat corona, dan pesan saya untuk sanggar ini semoga kegiatan dalam sanggar ini terus dilancarkan dan jangan sampai berhenti. Ya makasih karena udah diadakan ini, jadi ada misi waktu luang waktu corona kemarin. Terus buat pesannya semoga semakin lebih maju lagi. Perkembangan barongan Blora yang sudah berkembang pesat masih memerlukan adanya dukungan penuh dari setiap elemen masyarakat, terutama peran dari pemerintah untuk menyokong para penggerak kesenian. Harapannya, sinergitas dukungan dari berbagai pihak tersebut dapat membuat barongan Blora tetap eksis dan juga lestari.
Dengan demikian, barengan Blora bisa terus meluas dan tidak hanya dapat dinikmati masyarakat Blora saja. Jadilah Gembong Amijoyo, penjaga kekayaan tradisi Kabupaten Blora.